Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video hari ini kita akan belajar dalam bab yang sama, yaitu The District Nurse, perawat distrik. Terdapat dua skills yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah helping a patient with activities of daily living, atau kita singkat menjadi ADLs. Skill yang kedua adalah managing embarrassing moments. Oke, kita langsung ke skill yang pertama. Di slide yang ini, skill yang pertama helping a patient with activities of daily living, atau kita singkat menjadi ADLs. Maksudnya adalah ada beberapa pasien, terutama pasien yang sudah lansia, itu ketika ingin pergi ke toilet, ingin mandi, atau melakukan aktivitas-aktivitas setiap harinya, itu dia membutuhkan alat-alat yang khusus supaya lebih mudah untuk menjalaninya. Contohnya gambar yang pertama itu alatnya namanya raised toilet seat, toilet duduk yang ada pegangannya. Jadi kalau toilet duduk yang punya kita yang normal itu kan tidak ada pegangannya. Itu kalau toilet yang untuk ini pasien yang tertentu, pasien khusus, itu ada pegangannya supaya lebih mudah untuk ketika duduk dan berdiri. Kemudian alat yang kedua itu ada yang namanya walking frame. Itu alat untuk jalan ya. Jadi pasiennya nanti megang yang bagian biru-biru itu, kemudian bisa digunakan untuk berjalan. Alat yang ketiga adalah non-slip mat, keset anti kepleset gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Ini kesetnya bentuknya khusus dan di atasnya itu ada bulat-bulat itu supaya pasiennya nanti tidak kepleset ketika pergi ke kamar mandi. Alat yang keempat itu namanya grab bar. Itu biasanya ada di toilet ya. Jadi itu bisa dijadikan pegangan supaya tidak jatuh ketika di kamar mandi. Alat yang terakhir itu namanya shower chair. Kan kalau sudah lansia itu biasanya kan nggak bisa berdiri lama-lama. Sedangkan kalau mandi itu ya lama kan pasti. Jadi ketika mandi pasiennya bisa duduk di situ, nanti nurse-nya bisa membantu. Oke, ini kita akan mendengarkan sebuah percakapan antara seorang district nurse yang bernama Joe dan seorang pasien lansia yang bernama Mr. Heath. Jadi ini Joe nanti dia membantu Mr. Heath untuk pergi ke toilet. Nanti kita perhatikan percakapan mereka itu isinya apa aja, apa yang bisa dilakukan oleh Mr. Heath sendiri, apa yang seharusnya Joe lakukan untuk membantu pasiennya. Supaya lebih jelas silakan dibuka halaman 97, cari audio 4.3 karena di situ ada audio transkripsinya. Oke, kita mulai. 4.3. All right, Mr. Heath. I'll help you to the bathroom so you can have a shower. Thank you, Joe. I'll just get you a walking frame for you. It's over there. Okay, up you get. That's right. Do you want to go to the toilet first? Yes, Joe. I think that's a good idea. All right, turn the walker around. That's it. You can sit on the toilet now. The raised toilet seat you brought last week is much better than the old one I had. Good. I'll take off your pyjamas while you finish. Thanks. Nearly finished. That's okay. Finish now? Yes, I'm ready now. I'll wipe your bottom. Okay, all done. Thanks, Joe. It's a bit embarrassing. Don't worry. No problem. Now, can you walk to the shower chair with your walking frame, please? Yes, right. Hold the grab bar in the shower. That's good. I'll put your walking frame outside the bathroom until we need it. The grab bar's useful too. Yes, it helps to have something to hold onto so you feel steady. Now, sit on the shower chair. Okay, here we go.
I'll just put your feet on the non-slip mat. I don't want you to slip. Neither do I. Oke, nah tadi itu adalah percakapan antara Joe, district nurse, sama Mr. Heath, seorang pasien. Tadi percakapannya si Mr. Heath itu dia mau ke toilet, mau buang air sama mau mandi juga. Nah, Joe membantu Mr. Heath ini pergi ke toilet, terus membantu dia selama di toilet juga. Nah, di slide yang ini terdapat beberapa kalimat yang digunakan oleh Joe. Yang pertama, I'll help you to the bathroom so you can have a shower. Aku akan membantumu ke kamar mandi, jadi kamu bisa mandi. Nomor 2, I'll just get your walking frame for you. Aku akan mengambilkan walking frame-mu untuk kamu. I'll take off your pajamas while you finish. Aku akan melepas piyamamu ketika kamu sudah selesai. I'll wipe your bottom. Okay, all done. Aku akan mengelap bokongmu. Okay, semuanya selesai. I'll put your walking frame outside the bathroom until we need it. Aku meletakkan walking frame-mu di luar kamar mandi sampai kita membutuhkannya. I'll just put your feet on the non-slip mat. I don't want you to sleep. Aku meletakkan kakimu di atas non-slip mat sehingga kamu tidak jatuh nanti. Nah, ini di setiap stepnya, di setiap si Joe ini akan menggunakan alat-alat yang memudahkan pasien untuk beraktivitas. Dia menjelaskan step-stepnya, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Itu lebih bagus karena jadi si pasiennya tuh tidak canggung dengan kita dan kita juga terlihat lebih ramah. Oke, ini adalah skill yang kedua, managing embarrassing moments. Bagaimana caranya kita mengatur momen-momen yang memalukan. Jadi kalau district nurse itu salah satu tugasnya adalah membantu pasien ke kamar mandi untuk mandi atau buang air gitu. Karena itu kan pasti malu ya pasiennya, karena lo mandi ke toilet kok dibantu ada orang lain, tapi dia harus melakukannya. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana caranya kita memanage diri kita ketika kita menemui atau mengalami momen-momen yang memalukan seperti berada di kamar mandi dengan pasien. Nah, sebelumnya ini saya punya 7 kosakata yang berhubungan dengan skill ini. Nomor 1, a call bell, itu artinya bel pemanggil. Biasanya kalau di kamar pasien itu kan ada nurse button ya. Jadi nurse button itu sama dengan a call bell. Ketika belnya dipencet, nanti nurse-nya datang gitu. Nomor 2, sensitif, artinya sensitif atau peka. Orang yang sensitif itu berarti orang yang dia bisa mengerti dengan mudah perasaannya orang lain. Nomor 3, incontinent. Incontinent itu tidak bisa menahan buang air kecil atau besar. Impatient, tidak sabar. Privacy, privasi. Talk down, berbicara dengan nada merendahkan. Humiliate, menghina. Di slide yang ini saya memiliki cuplikan artikel yang berhubungan dengan skill managing embarrassing moments. Oke, kita baca bersama-sama. Some patients need help with daily activities such as showering or going to the toilet. Beberapa pasien membutuhkan bantuan dengan aktivitas keseharian mereka seperti mandi atau pergi ke toilet. Some things can be embarrassing for patient. Beberapa hal bisa jadi akan menjadi sebuah momen yang memalukan bagi pasien. A patient who is incontinent of urine might feel ashamed and not want to ring the call bell for the nurse. Seorang pasien yang tidak bisa menahan
pipis, mungkin akan merasa malu dan tidak ingin membunyikan bel pemanggil untuk perawat. It is always important to help patient in a sensitive way so that patients do not feel embarrassed at all. Itu selalu penting untuk menolong pasien dengan cara yang peka, jadi pasiennya itu nanti tidak merasa malu. Nurses should make sure that all patients have privacy when they are on the toilet. Perawat seharusnya memastikan bahwa pasien memiliki privacy ketika mereka berada di dalam toilet. When nurses speak to patient, particularly elderly patient, they should never talk down patient. Ketika perawat berbicara kepada pasien, terutama pasien yang sudah lansia, perawat itu seharusnya tidak pernah berbicara dengan nada merendahkan pasien. It is not acceptable to humiliate patient if they have been incontinent. Itu tidak bisa diterima untuk menghina pasien ketika mereka itu tidak bisa menahan untuk pergi ke toilet. Above all, it's important to give patient enough time and not be impatient. Di atas semuanya, itu penting untuk memberikan pasien waktu yang cukup dan jangan menjadi orang yang tidak sabaran. Oke, dari artikel tadi ini adalah intinya, sudah saya ringkas. Kita membagi menjadi dua cara, good strategies and bad strategies. Jadi ketika kita mengantar pasien untuk mandi atau pergi ke toilet, itu seharusnya kita melakukan yang di kolom good strategies. Be sensitive. Jadilah orang yang peka dengan perasaan orang lain. Give patient privacy, memberikan pasien itu privasi. Jadi bisa kita mengantar ke toilet ke toilet pada pasiennya. Kemudian ketika sudah di dalam, pasien sudah duduk di toilet, nanti kita bisa keluar. Nanti kalau pasiennya sudah selesai, nanti kita bisa ke dalam lagi untuk membersihkan pasiennya gitu. Jadi jangan ditungguin di dalam, nanti pasiennya pasti kan malu. Nah, itu yang namanya give patient privacy, memberikan privacy kepada pasien. Speak normally, jadilah biasa aja, berbicara biasa aja. Don't get embarrassed, jangan malu-malu. Terus yang bad strategies ini tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah talk down to patient, berbicara dengan nada merendahkan. Use inappropriate language, for example, lovey or sweetie. Jadi kata lovey atau sweet itu kata untuk panggilan yang kurang biasa ya, atau kurang normal gitu. Jadi jangan menggunakan kata lovey atau sweetie untuk memanggil pasien. Be impatient and rush patient. Jangan menjadi orang yang tidak sabaran dan memburu-buru pasiennya. Humiliate patient when they are incontinent, menghina pasien ketika mereka itu sudah pipis atau buang air besar di celana. Jadi jangan dihina gitu. Yang good strategies itu harus kita lakukan, yang bad strategies itu tidak boleh kita lakukan. Oke, di sini kita akan mendengarkan 4 percakapan sekaligus antara seorang nurse dan seorang pasien. Nanti terdapat 2 percakapan yang contoh yang bagus yang bisa kita lakukan, kemudian ada 2 percakapan yang contoh yang kurang bagus. Jadi 2 percakapan itu dia menggunakan good strategies dan 2 percakapan lainnya menggunakan bad strategies. Untuk lebih jelasnya silakan dibuka halaman 97 audio 4.4.
okay, Mrs. Crawford. These things happen. I'll get a fresh pad for you. I'm so sorry. It's awful for you to have to do this. Don't worry, it's okay. I'll sort it out for you. I'm sorry. That's all right. All done. I'll put the call bell closer so you can reach it next time. Thank you. You're very kind. See, I'll close the door to give you some privacy. Thank you. It's very embarrassing. That's all right. No problem. Can you lift up for me and I'll put the bedpan under you? oh, Is that all right? That's fine. Just press the call bell when you're ready. Thanks a lot. Dee, Come on now. No one can see you. But they can. The door's open. Come on. Do a wee for me in the bottle like a good man. I can't. It won't come out. I want the door shut, please. Now. Let's do it quickly, shall we? I can't. I'm sorry. I just can't like this. Oke, nah kita akan menganalisis satu persatu percakapannya. Kemudian kita juga akan nanti mengetahui strategi apa yang digunakan oleh nurse-nya. Oke, conversation yang pertama diawali oleh nurse-nya. Come on, Lovey, let's get that nappy off. Nah, ini kan kita kan tadi dibilang untuk tidak boleh menggunakan kata sweetie dan lovey ya. Jadi ini adalah contoh yang salah. Kemudian pasiennya menjawab, oh dear. Nurse-nya, phew, that smells awful. What have you been eating? Nah, ini kan gak sopan. Masa kita bilang, ini tuh bau banget, ini tuh menjijikan banget. Kamu tadi makan apa sih? Itu kan gak sopan ya. Apalagi ini pasiennya sudah lansia. Pasiennya, I'm sorry, I didn't mean to do it. Well, you're very naughty, aren't you? Oh, that's disgusting. Sorry. Ini adalah contoh percakapan yang tidak boleh kita contoh. Nah, di sebelah kanan bawah itu ada strategi bad strategies yang digunakan oleh nurse-nya. Talk down to pasien, berbicara dengan pasien dengan nada yang merendahkan. Itu tadi yang baris nomor 3 yaitu yang phew, that smells awful, what have you been eating, itu bernada merendahkan. Kemudian use inappropriate language, menggunakan kata-kata yang tidak tepat, itu tadi yang lovey, itu nggak tepat. Be impatient, tidak sabar. Ya tadi dia bilang let's get that nappy off, ya, kayak cepet-cepet gitu kan, jadi itu nggak boleh. Humiliate pasien, merendahkan pasien, ya itu ada di barisan yang kelima. Well, you're very naughty. Kamu sangat nakal. Dia kan nurse-nya merendahkan banget kan. Nah, ini percakapan yang sangat tidak boleh kita contoh. Kemudian percakapan yang B. Nurse, I didn't ring the bell on time. I think I've wet myself. Mbak perawat, aku tidak membunyikan belnya tepat waktu. Jadi aku pikir aku ini udah keluar di celana. That's okay, Mrs. Crawford. These things happen. I'll get a fresh pad for you. Nurse-nya bilang, oh nggak apa-apa bu, ini tuh udah biasa gitu kan. Pasiennya, I'm sorry, it's awful for you to have to do this. Nurse-nya, don't worry, it's okay. I'll sort it out for you. Nggak apa-apa, ini tuh nggak apa-apa. Aku akan membersihkannya ini untukmu. I'm sorry. That's all right, all done. I'll put the call bell closer so you can reach it next time. Thank you, you're very kind. Ini adalah contoh percakapan yang boleh kita contoh ya. Kita lihat di kotak yang merah itu, good strategies, speak normally, berbicara dengan nada yang biasa aja gitu kan, supaya pasiennya nggak malu. Kemudian nomor 2, be sensitive, jadilah orang yang peka. Ini tadi nurse-nya juga
peka sih, karena dia yang di bagian akhir itu kan dia memindahkan call wheel-nya lebih dekat ke bed pasiennya, itu sehingga nanti pasiennya bisa lebih mudah untuk menggapai call bell-nya. Itu peka banget sih. Don't get embarrassed, jangan malu-malu. Ya itu tadi nurse-nya nggak malu-malu. Yang poin yang nomor 4 itu salah ketik ya. Jadi ini good strategisnya cuma ada 3. Speak normally, be sensitive, don't get embarrassed. Yang 4 itu bukan dia, itu saya yang salah. Oke? Percakapan C. Percakapan nomor 3. I'll close the door to give you some privacy. Thank you, it's very embarrassing. That's alright, no problem. Can you leave up for me and I'll put the bedpan under you? Oh, is that alright? That's fine, just press the call bell when you're ready. Thanks a lot. Itu nurse-nya menggunakan good strategies. Nomor 1, privacy, menghargai privasinya si pasiennya. Jadi diantar ke kamar mandi, kemudian nurse-nya nunggu di luar. Kalau nanti pasiennya sudah selesai ke kamar mandi, nanti pasiennya akan press call button lagi, nanti dibantu lagi oleh nurse-nya. Jadi nurse-nya nunggunya di luar, nggak di dalam toiletnya. Kemudian speak normally, ya bicaranya nurse-nya biasa aja, normal. Kemudian be sensitive, peka, ya, sama don't get embrace. Tadi nurse-nya tidak malu-malu. Berarti ini percakapan B sama percakapan yang C itu adalah contoh yang bagus. Kemudian percakapan yang keempat. Come on now, no one can see you, but they can, the door's open. Come on, chew away from me in the battle like a good man. I cannot, it won't come out. I want the door shut, please. Now, let's do it quickly, shall we? I can't. I'm sorry, I just can't like this. Ini adalah percakapan yang tidak bagus ya. Kita lihat yang kotak warna merah. Talk down to patient. Ya, tadi menggunakan kata-kata yang merendahkan pasiennya. Coba kita lihat yang bagian baris nomor 3 itu, yang come on do away from me in the battle like a good man. Itu kan kayak ngomong ke anak kecil ya, padahal ini pasiennya adalah orang yang dewasa, jadi kita tidak boleh berkata seperti itu. Kemudian use inappropriate language. Iya, tadi menggunakan kosakata untuk anak kecil yang do away itu tidak boleh. Kemudian be impatient, tidak sabaran, itu yang baris yang pertama. Come on now, no one can see you. Ya itu pasiennya merasa diburu-buru, jadi kita tidak boleh melakukannya. Percakapan B dan C percakapan yang bagus, percakapan A dan D adalah percakapan yang tidak bagus. Nah ini slide terakhir adalah practice, tugas. Make a conversation between a nurse and a patient with ADLs. Kalian ditugaskan untuk membuat sebuah percakapan, sebuah rekaman antara seorang district nurse dan seorang pasien lansia yang kesehariannya itu dia harus dibantu dengan menggunakan alat-alat yang sudah kita sebutkan tadi. The patient is incontinent of urine. The patient has wet himself atau herself. The patient wants to go to the toilet while the nurse helps the patient walk to the toilet. The patient is incontinent of feces. The patient also want to have a shower. Jadi kondisinya, situasinya itu si pasiennya tuh dia pengen pergi ke toilet untuk buang air gitu kan. Tapi ketika nurse-nya itu sudah datang ke kamar, dia itu udah gak bisa nahan pipisnya, jadi pakaiannya udah basah gitu, ngompol. Nah terus ketika udah
eh jalan, ketika jalan menuju ke toiletnya, dari kasur ke toiletnya itu kan pakai alat yang namanya walking frame. Itu Nadia juga nggak bisa menahan untuk buang air besar, jadi pakaiannya juga kotor oleh fesesnya. Kemudian pasiennya ketika sudah di toilet, dia juga pengen mandi. Jadi percakapannya mirip seperti percakapan yang dilakukan oleh Joe ketika membantu Mr. Heath. Dan pastikan gunakan kata-kata yang ada di kolom good strategies. Ini nanti tugasnya rekaman, kalian baca yang bagian nurse, untuk bagian yang pasiennya bisa minta tolong anggota keluarga kalian, teman atau tetangga. Kalau ada instruksi yang kurang jelas atau pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa chat saya secara pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.